Di kota Wanganasari, Warno berdiri di depan pintu sebuah bank milik negara untuk menjaga. Dia bekerja sebagai satpam yang sudah bekerja selama 3 tahun di bank tersebut. Warno memiliki hobi dan keterampilan terpendam dalam audio sound system. Dia hobi sound miniatur, dan memiliki keahlian dalam merakit power. Karena Warno hobi dengan audio sound miniatur, Warno juga mengikuti sebuah grup WhatsApp yang membahas mengenai sound system miniatur. Dari situ dia mendapat banyak ilmu dan juga teman. Minggu tiba dan Warni hari ini libur kerja. Warno bersantai di teras rumah dengan secangkir kopi di atas meja kecil yang terbuat dari kayu jati Belanda yang sangat estetik menemani paginya. Warno termasuk orang yang ramah dan mudah bergaul. Tapi, dia menyimpan kekesalan dalam hati atas penghinaan salah satu teman grup WhatsApp-nya terhadap Warno. Ketika itu Warno baru masuk sebagai anggota grup dan kala itu Warno belum memiliki miniatur yang sebagus sekarang. Warno kala itu hanya memiliki sebuah power kecil yang hanya mampu buat 2 speaker woofer 8 inch. Hal ini membuat salah satu anggota grup membuli ketidakadanya Warno ini. Di situ Warno belajar, bahwa tidak hanya masalah perempuan yang membutuhkan gaya tapi juga pertemanan. Warno segera belajar mengenai audio sound system, Warno mencari ilmu dari berbagai sumber untuk belajar, dan mulai mempraktekkan. Pertama Warno belajar merakit power sendiri dan selanjutnya dia mulai belajar membuat box speaker sendiri. Warno yang bekerja sebagai satpam sebuah bank milik negara, tentu saja tidak akan kehabisan dana jika hanya dibuat hobi miniatur sound. Dia juga sebenarnya mampu saja jika hendak membeli kontan speaker miniatur milik temanya itu. Tapi, Warno menyadari bahwa ilmu itu segalanya dan bisa mengalahkan uang. Buktinya, orang yang berduit meminta tolong kepada orang yang berilmu. Tapi orang yang berilmu belum tentu meminta tolong kepada orang yang berduit. Warno belajar merakit power dari yang kecil. Pertama dia membuat power spek 5 ampere untuk 12 inch 2 dan middle 2. Tapi hasilnya belum maksimal dan dia terus mengopreknya hingga akhirnya dia menambah power lagi khusus untuk subwoofer 12 inch X4 menggunakan 10 ampere. Warno kali ini sudah cukup puas dengan karyanya, karena hanya dengan trafo 10 ampere City 32 sudah membuat sound miniatur miliknya ditawar puluhan juta karena kagum dengan suara yang dihasilkan. Ketika Warno hendak beristirahat di siang hari dan membuka grup WhatsApp, dia menerima notifikasi bahwa akan ada ajang perlombaan sound miniatur di kotanya. Dia langsung mendaftar dan ingin membuktikan kepada teman-temannya bahwa dia bisa. Tanpa basa-basi dan hanya diam-diam, Warno segera mulai mengoprek power dan aksesoris lainnya sebagai persiapan ajang balap sound. Meskipun Warno belum yakin bisa menang, setidaknya Warno bisa membuktikan bahwa dia juga bisa mempunyai sound miniatur yang sebagus milik temanya. Hari telah tiba, Warno segera menyiapkan semua perlengkapan sound dan mengangkut satu persatu sound miniatur miliknya ke sebuah mobil pick-up miliknya. Dia mulai mengangkut box, power, stand, jagrak, dan lain-lain. Setelah selesai menaikkan semua perlengkapan ke dalam bak mobil, dia segera tancap gas menuju lapangan. Tidak ada yang heran dengan kedatangan Warno di lapangan. Karena memang Warno bukanlah orang yang terkenal dan nampak asing karena baru pertama mengikuti perlombaan sound miniatur. Warno tiba dan segera menata rapi sound miliknya, yang memakai 4 box subwoofer 12 inch model planar dan 2 box middle model array. Untuk speaker, dia memakai salah satu brand lokal dan legend. Power menggunakan satu power 2 channel, trafo 10 ampere, dan aksesoris hanya menggunakan mixer dan equalizer saja. Setelah selesai menata sound miniatur miliknya, Warno berteduh di bawah tenda galvalum yang disediakan panitia dan segera menyalakan satu persatu aksesoris miliknya. Sambil meletakkan minuman di sampingnya, dan sebatang rokok di tangannya, sarung yang masih melingkar di lehernya membuat Warno nampak sederhana. Temanya tidak mengetahui kedatangan dan keberadaan Warno di ajang balap sound itu karena memang Warno secara diam-diam mendaftar ke panitia supaya tidak ada satu teman pun yang tahu. Semenjak dia dihina oleh salah satu temanya, Saka.
Warno jadi sangat jarang berinteraksi dalam grup dan hanya menggali informasi di sana. Warno masih membunyikan sangat pelan sound miliknya, menunggu yang lain tampil. Warno ingin menyembunyikan dulu suara asli yang dihasilkan dari sound miniatur miliknya karena memang masih malu-malu untuk nguntir. Tiba saatnya, milik Saka dibunyikan dan memang horek tapi tidak membuat Warno kecil hati. Saka menggunakan speaker yang lebih mahal dibanding milik Warno. Saka menggunakan 2 box speaker Cella dan 2 speaker Legacy. Untuk Midley, SK menggunakan 2 speaker 10-inch jig dalam satu box. Dari situ Warno sudah paham bahwa speaker mobil tidak akan jauh untuk suara bassnya karena speaker itu didesain untuk dalam ruangan kecil seperti kabin mobil. Horek memang horek, tapi mendam. Membuat DB Meter tidak begitu merespon suara bass dari suara sound miliknya Saka yang sombong itu. Dengan wajah yang sinis dan licik, sambil menyedot vape yang dibawanya, penampilan agak mereman dengan rambut berwarna sedikit merah, kaos hitam bertuliskan Soundman ganteng, Saka sangat pede muntir full mixer miliknya. DB Meter diletakkan tepat tegak lurus di depan sound milik Saka dan semua penonton juga pendukung Saka bersorak untuk memberi semangat kepada Saka untuk membunyikan full power audio miniatur miliknya. Saka memutar musik DJ, cek sound dangdut dan campur sari. DB Meter menunjukkan angka 178,6 dan itu memang lebih unggul dibandingkan 3 peserta lain yang sudah dipanggil untuk nguntir. Mengetahui hal itu Warno menjadi percaya diri karena masih mendapat peluang untuk menang. Sampai saatnya peserta ke-7 mulai nguntir power, dan peserta ke-8 dimohon segera bersiap yaitu Warno. Warno segera menyiapkan musik yang biar rendah sampai yang tertinggi. Warno menyiapkan musik keroncong 30 detik, DJ 1 menit, dan cek sound lagu dangdut 1 menit. Peserta ke-7 sudah selesai dan mendapat nilai 1697. MC segera memanggil peserta selanjutnya dengan lantang dia berteriak. Peserta ke-8, ini baru pertama tampil, sambil berjalan ke arah Warno sambil wawancara sebentar seperti halnya kepada peserta yang lain yang sudah tampil. MC juga belum menyebutkan namanya, dan Saka belum mengetahuinya. Saking banyaknya penonton, menutupi jarak mereka meski saat ini mereka berada di bawah satu atap tenda Gavalum yang disediakan panitia. Sambung Warno. MC melanjutkan dari perbincangannya. Tanya si MC. Saya dari Jember Bang, sambung si Warno. Setelah perbincangan singkat, MC segera memanggil keras dengan mic wireless yang dibawanya. Oke. Peserta selanjutnya, yaitu WR Audio dari Jember. Silahkan Mas WR Audio. Warno segera ngegas suara midlenya secara perlahan, terus nguntir subwoofernya secara perlahan. Sambil fokus kepada suara soundnya, di depan ada DB Meter yang membuat Warno agak gugup. Hingga saatnya suara clarity dari musik dangdut terputar, Warno segera menaikkan potensio geser yang ada di mixer miliknya sampai full. Semua peserta terpana dan memandang ke arah Warno. Para penonton dan vlogger mulai mengabadikan momen itu, dan mendekat ke arah box speaker miliknya yang berada di jarak 10 meter dari Warno. Mereka kagum dengan suaranya karena bassnya sangat jauh dan pulen di kejauhan. DB Meter naik perlahan yang tadinya 179,2 dan di akhir menjadi 183,6 unggul jauh di atas Saka. Sorakan demi sorakan bergema keluar dari mulut semua peserta dan penonton. Hal ini belum membuat Saka tahu bahwa sound baru yang dimaksud miliknya Warno, sosok yang dihina oleh Saka. Hingga akhir acara, Warno menjadi pemenang ajang perlombaan tersebut. Warno mendapat nilai akhir 183,6, disusul urutan kedua dari Ra Audio dari kota setempat mendapat nilai 182,7 dan disusul urutan ketiga dari teman satu grup yaitu Pratman Audio dengan nilai 182, selisih sedikit dengan Ra Audio. Hal ini membuat Warno bangga dan segera meng-up videonya ke dalam grup. Saka yang melihat postingan Warno segera menghampiri Warno dan masih saja menghina. Wow! Ternyata kamu ini War. Ini semua pesan dari mana? Kata Saka dengan mulut yang sangat sinis. Enggak. Ini semua saya sendiri yang buat.
ucap si Warno dengan nada santai. Wahahaha. Mosok buat sendiri, ejek si Saka. Sesaat setelah pengejekan itu, Warno menatap Saka dengan kejam tapi Warno hanya diam dan fokus kepada MC yang memintanya ke atas panggung untuk membuka powernya. Peserta yang penasaran hingga para vlogger yang ingin mengabadikan momen juga segera menuju panggung untuk melihat isi dari power tersebut. Dalam ramai dan riuhnya acara, banyak yang menanyakan karyanya ini, apakah karya sendiri atau bukan. Semua terkejut ketika mendengar bahwa ini semua karyanya sendiri dan ada jutawan yang hendak menawarnya 15 juta tapi Warno belum menerima. Ada yang hendak memesan, tapi Warno hanya meninggalkan kontak WhatsApp kepada mereka. Hal ini sudah cukup membuktikan bahwa Warno bukanlah orang yang bodoh tapi Saka yang besar kepala belum bisa menerima hal ini. Dalam grup, Saka masih membesarkan kepalanya dan masih merendahkan di Saka. Hal itu membuat Warno menjadi sangat geram dan marah. Akhirnya Warno japri si Saka untuk mengajak rakit power dari nol secara bersamaan untuk pembuktian. Saka yang hanya omong kosong dan sombong, melontarkan berbagai alasan untuk menghindari hal itu. Mendengar semua alasan Saka, Warno tidak tinggal diam. Warno segera menemui beberapa teman sehobinya dan merencanakan sesuatu untuk membuat malu Saka tanpa ada yang tahu. Warno segera merencanakan untuk membuat acara yang sama di tempat yang berbeda dan kali ini Warno yang menjadi owner balap sound itu. Dengan bantuan teman-temannya, Warno menyiapkan semuanya mulai dari persewaan genset, perkabelan, konsumsi, dan door prize. Setelah semuanya clear, Warno segera membuat pamflet untuk disebarluaskan ke grup-grup. Namun yang menyebarkan bukanlah Warno sendiri, melainkan teman Warno. Hal ini membuat Saka dan teman satu grup tidak mengetahui bahwa acara ini adalah Warno yang membuatnya. Dalam waktu 1 minggu, Warno sudah mendapatkan 20 peserta dan tanpa Saka. Warno sudah mendaftar terlebih dulu melalui Japri, teman-teman Warno satu grup yang baik dengan Warno. Dan barulah setelah semuanya terdaftar, pamflet baru di-up di dalam grup untuk mengelabuhi Saka. Hal ini membuat Saka menjadi pendaftar terakhir dalam event itu. Hari tiba dan Saka mulai menyewa pick-up untuk mengangkut sound miniatur miliknya, dan tiba saatnya nguntir bareng dimulai. Kali ini yang menjadi MC adalah temanya dan sponsornya adalah Warno yang membuat Saka semakin panas. MC mengunggul-unggulkan Warno, dan mengungkit Warno sebagai juara 1 di perlombaan sebelumnya. Saka semakin panas dan kali ini dia sangat emosi. Saka membunyikan totalitas sound miniaturnya. Dan akhirnya membuat power Saka terbakar. Semua peserta dan penonton menyorakinya bahkan banyak yang mencaci Saka. Setelah dibuka, ternyata power milik Saka memakai trafo KW 20 ampere yang dalamnya cuma aluminium. Membuat trafo tidak mampu digeber dan cepat panas yang menyebabkan trafo menjadi terbakar. Hal ini juga membuat Warno sangat puas, karena kesombongan Saka terbayar kontan di ajang miliknya Warno sendiri. Mendengar trafo milik Saka terbakar, Warno mendatangi Saka dan hanya melihat menunduk ke arah Saka tanpa satu kata pun. Kejadian ini membuat Saka putus asa. Dia bukanlah orang yang berduit, pernah menang lomba sound tapi sombongnya sampai sekarang. Akhirnya soundnya terbakar karena emosinya, dan sekarang tinggal speaker dan bosnya saja dan tidak punya power. Dan, dengar-dengar paket miniaturnya hendak dilelang. Hey, jangan lupa like dan subscribe.